Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel Easy Course. Pada video kali ini kita akan bahas soal-soal dari UTUL UGM dari tahun 2013 sampai tahun 2019 khusus materi hidrokarbon saja. Oke, mari kita bahas dari soal yang pertama. Soal yang pertama berasal dari UTUL UGM tahun 2019 kode 924. Senyawa organik di bawah ini yang mempunyai isomer geometri cis dan trans adalah. Oke, sebelum kita bahas, mari kita ingat kembali tentang teori dari isomer geometri cis dan trans. Adik-adik, yang di sini kan kalau kita lihat pilihan jawabannya ini semua adalah alkena ya kan, karena berakhiran ena-ena semua. Maka kita ingat kembali apa syarat isomer geometri cis dan trans pada senyawa alkena. Oke, karena kalau di sikloalkana juga ada ya adik-adik ya, atau sikloalkena juga punya. Oke, nah, untuk alkena yang pertama adalah kamu fokuskan hanya ke C ikatan rangkap saja. Oke, fokuskan hanya ke C ikatan rangkap saja. Berikutnya syaratnya adalah C yang pertama ini, saya akan ganti warna dulu ya. Karbon yang pertama pada ikatan rangkap, dia mengikat dua gugus yang berbeda. Kalau misalkan satu ikat A, satunya lagi ikat B. Jadi tangan yang dua itu harus beda. Berikutnya, karbon yang kedua juga pada ikatan rangkap, dia itu juga harus mengikat dua gugus yang berbeda. Nah, misalkan di sini saya buat sebagai B dengan D. Nah, itu syaratnya yang pertama. Yang kedua syaratnya adalah antara karbon yang pertama ini dengan karbon yang kedua ini setidaknya memiliki satu jenis gugus yang sama. Kalau kita lihat di sini, nah di sini mereka itu sama-sama mengikat B. Ada gugus yang sama yang mereka ikat itu adalah B. Jadi di sini tadi syaratnya adalah setidaknya ada satu yang sama. Bagaimana kalau dua, Kak? Nah, di sini kan setidaknya, berarti minimal. Minimalnya itu mereka mengikat satu gugus yang sama. Berarti kalau misalkan di sini saya ganti sebagai A, boleh nggak? Ya boleh. Nah, begitu ya. Berikutnya, kalau misalkan posisi yang sama itu berseberangan, maka disebut sebagai trans. Oke, trans artinya berseberangan. Nah, kalau misalkan sisi atau gugus yang berbeda itu letaknya sejajar, maka disebut sebagai cis. Nah, kalau misalkan senyawa tersebut memiliki cis, sudah pasti memiliki trans juga, gitu ya. Sekarang mari kita lihat manakah senyawa di sini yang memiliki yang memenuhi syarat tadi. Yang pertama adalah 2,3 dibromo 2 butena. Nah, mari kita gambar 2,3 dibromo 2 butena, kita gambar dari butenanya dulu. Butena itu berarti C-nya ada 4, ya kan? Lalu di sini ada 2, berarti ikatan rangkap di atom C nomor 2 seperti ini. Lalu ada cabang namanya bromo, berarti Br, di mana di atom 2 dan 3. Berarti di sini ada Br yang kedua ya. Lalu di sini ada Br, karena ini posisi yang ketiga. Kita ngitungin 1, 2, 3, 4. Nah, berarti kan ini adalah CH3, ini adalah CH3, ya kan? Lalu ini karbon-karbon, nah sudah pas 4 tangannya. Nah, apakah ini memiliki isomer geometri? Iya. Lihat, karbon yang kita kan fokuskan hanya ke karbon yang memiliki ikatan rangkap. Berarti ini dong ya. Ini dia. Fokuskan hanya ke sini. Apakah memenuhi syarat? Lihat, karbon yang pertama ini, yang ini ya. Karbon yang ini dia mengikat dua gugus yang berbeda, CH3 dengan Br, ini beda. Kalau misalkan di Br ini adalah CH3, maka itu tidak memenuhi syarat isomer geometri cis dan trans. Oke, karbon yang kedua juga yang ini, dia mengikat dua gugus yang berbeda yaitu Br dengan CH3. Beda ya? Oke. Berikutnya, antara karbon yang di ikatan rangkap yang pertama ini dengan yang kedua ini setidaknya memiliki satu gugus yang sama. Iya, mereka sama-sama mengikat Br ataupun sama-sama mengikat CH3. Ada yang sama, maka ini sudah pasti memiliki isomer geometri cis dan trans. Kalau satu benar, 3 juga sudah pasti benar. Ya kan? Kalau adik-adik mau membuktikan ya, mari kita buktikan yang ketiga. Buat yang ketiga, 3,4 dihidroksi, 3 heksena. Kalau heksena berarti C-nya ada 6. Lalu ikatan rangkap 2 di atom C nomor 3, berarti di sini kata rangkap 2-nya ya. Berikutnya ada dihidroksi, dihidroksi itu berarti adalah OH, di mana di atom C3 dan 4, berarti sini ada OH.
di sini juga ada OH. Oke, kita fokuskan hanya ke C ikatan rangka, berarti fokus ke sini saja. Karbon yang pertama, apakah dia mengikat dua gugus yang berbeda? Iya. Yang satu ikat dua karbon, satunya lagi mengikat OH. Ini berbeda, ya kan, antara yang satu dengan yang satu ini berbeda. Maka memenuhi syarat. Karbon yang ini juga memiliki dua gugus yang berbeda. Dia mengikat dua gugus yang berbeda, berarti memenuhi syarat. Berikutnya, antara karbon yang ini yang berada dalam ikatan rangkap itu memiliki satu gugus yang sama. Bahkan dua di sini ya, ada OH dan juga dua karbon. Ini C2H5 sebenarnya ya. Maka yang ketiga itu sudah pasti memiliki isomer geometri cis dan trans. Oke. Berikutnya mari kita buktikan yang keempat boleh, kalau 1 dan 3 benar itu kita bisa buktikan yang keempatnya. Senyawa yang nomor 4 adalah 2 heptena. Oke. Heptena berarti karbonnya ada 7. 3, 4, 5, 6, 7. Lalu ikatan rangkap di atom C nomor 2. Berarti di sini karbonnya masih kurang satu tangan lagi, dia pasti ikat H. Ini juga pasti ikat H. Oke, berikutnya mari kita fokuskan hanya ke atom C yang berikatan rangkap, berarti ini saja. Yang kita lihat ya, apakah memenuhi syarat atau tidak. Karbon yang pertama pada ikatan rangkap ini, dia harus mengikat dua gugus yang berbeda. Ini satu C, satunya lagi H. Maka memenuhi syarat. Beda ya soalnya. Oke, ini kan berarti sebenarnya CH3 ya, sebenarnya bukan C saja. Berikutnya karbon yang ini juga dia mengikat dua gugus yang berbeda. Ini ada rantai lurus, ada karbon yang 4, lalu dengan H. Itu beda, maka memenuhi syarat. Berikutnya, di antara atom yang pertama pada ikatan rangkap dengan atom yang kedua pada ikatan rangkap, setidaknya memiliki gugus yang sama. Dia mengikat satu hal yang sama, yaitu sama-sama mengikat H. Kak, C-nya sama, beda. C yang di sebelah kiri ini hanya 1. Sedangkan C yang di kanan ini totalnya semua ada 4. Beda itu, ya kan? Yang ini karbon 1 dengan 4 beda. Walaupun itu semua adalah karbon. Tapi itu adalah berbeda dianggapnya ya. Yang sama itu yang mana? Yang H di sini. Sehingga dia itu memiliki isomer geometri cis dan trans. Berarti kalau misalkan jawabannya 1 dengan 3 benar, 4 juga benar, ini sudah pasti, yang kedua juga itu sudah pasti benar, maka jawabannya adalah yang E ya adik-adik. Semuanya benar. Oke, mari kita lanjutkan ke soal yang berikutnya. UTUL UGM 2018 kode 576. Di sini soalnya reaksi esterifikasi juga tergolong sebagai reaksi eliminasi. Sebab reaksi esterifikasi dari asam karboksilat dengan alkohol menghasilkan air. Oke, nah adik-adik kita harus ingat dulu ya, reaksi eliminasi ini apa? Reaksi eliminasi, oke, ini adalah reaksi umum dalam hidrokarbon, di mana ini adalah penambahan ikatan rangkap atau pembentukan ikatan rangkap. Nah, gitu ya. Pembentukan atau penambahan ikatan rangkap. Jadi ibaratnya kalau awalnya dia adalah alkana, oke, kalau dia alkana, dieliminasi dia akan menjadi alkena. Kalau misalkan dia awalnya adalah alkena, dieliminasi, oke, mengalami reaksi eliminasi, maksudnya dia akan bertambah ikatan rangkapnya menjadi alkuna. Nah, itu disebut sebagai eliminasi. Nah, yang berikutnya adalah kita lihat esterifikasi. Esterifikasi adalah reaksi pembuatan ester. Esterifikasi ini itu adalah asam karboksilat ditambahkan dengan alkohol. Oke, ditambah dengan alkohol, maka menjadi ester dan air. Ini dikatalis dengan asam ya. Oke. Nah, berikutnya kalau kita lihat asam karboksilat itu kan rumusnya adalah RCOOH. Ditambah dengan alkohol, alkohol itu adalah ROH, menjadi ester. Ester itu rumus kimianya adalah, atau rumus bangunnya adalah RCOOR. Dan air, HOH. Nah, kalau kita lihat di sini, ini tidak ada penambahan atau pembentukan ikatan rangkap, ya. Dan sebenarnya ini esterifikasi itu masuk ke dalam reaksi substitusi. Nah, biasanya kalau substitusi itu dua zat yang berada di sebelah kiri tanda panah, yang di kanan juga akan jadi 2. 2 di kiri, 2 menjadi 2 di kanan, seperti itu ya.
Nah, jadi kan yang pernyataan yang atas ini sudah pasti salah ya adik-adik, karena bukan tergolong reaksi eliminasi, melainkan reaksi substitusi, di mana di sini ada pertukaran, oke, pertukaran gugus saja yang terjadi antara OH dengan gugus RO di sini. Nah, sehingga terbentuklah ester dan air, ya. Berarti pernyataannya salah, kita lihat alasannya. Reaksi esterifikasi dari asam karboksilat dengan alkohol itu menghasilkan air. Ya, benar ya. Menghasilkan air, di sini ada air yang dihasilkan. Pernyataannya salah, alasannya benar. Berarti jawabannya adalah D. Oke, mari kita lanjutkan ke soal yang ketiga dari tahun 2017, kode 814. Alkohol yang akan mengalami reaksi dehidrasi dengan katalis asam pada kondisi biasa tanpa pemanasan adalah. Nah, adik-adik, dehidrasi alkohol dengan katalis asam ini paling mudah urutannya ya. Ini paling mudah terjadi pada yang pertama adalah alkohol tersier. Oke, alkohol tersier itu mudah mengalami dehidrasi alkohol. Yang berikutnya adalah alkohol sekunder. Dan yang terakhir yang lebih agak sulit adalah alkohol primer. Berarti kalau di sini yang ditanyakan mana yang akan mengalami reaksi dehidrasi dengan katalis asam, ya maka kita lihat mana yang alkohol tersiernya. Seperti itu ya, bentuk dehidrasi alkohol. Oke, maka dari sini yang pertama kalau kita lihat ini adalah alkohol primer karena OH-nya berada di ujung ya kan. Ini sudah pasti alkohol yang bentuknya primer. Yang berikutnya ini OH-nya berada di, kalau kita gambarkan berarti gini kan, CH3, CH2, CH, CH3, OH-nya sini. Ini disebut sebagai alkohol sekunder ya. Ini sekunder. Terus untuk yang ini primer ya. Dan yang ini CH3COH, berarti CH3 3 kali COH. Nah, yang ini adalah alkohol tersier. Nah, jadi yang mana akan berlangsung pada kondisi biasa tanpa pemanasan, itu sudah pasti alkohol tersier. Jadi jawabannya adalah D4 saja. Gitu ya. Nah, kenapa seperti itu? Karena hal ini disebabkan pembentukan karbokation pada alkohol tersier itu lebih mudah dibandingkan alkohol sekunder dan alkohol primer, sehingga kalau misalkan ini di kondisi biasa saja tanpa pemanasan, dia akan mengalami dehidrasi ya. Untuk alkohol tersier, yang tersier hanya yang 4 saja, jadi jawabannya adalah yang D. Oke, kita lanjut ke Utulgen tahun 2016 kode 382. Reaksi antara 1 butena dengan HCl akan lebih dominan. Oke, lebih dominan berarti ini adalah menggunakan aturan Markov-Nikov menghasilkan senyawa mana. Oke, butena berarti C-nya ada 4 adik-adik. Ya, 1 butena berarti di sini kata rangkapnya di atom C nomor 1, maka ini hanya tinggal 2. Ini hanya 1 lagi. Ini hanya ada 2, ini CH3 ditambahkan HCl. HCl ini adalah zat pengadisi yang heterogen. Sehingga di sini ada aturan Markov-Nikov ya. Aturan Markov-Nikov ini mengatakan bahwa yang kaya H akan semakin kaya. Intinya seperti itu. Oke, yang kaya H akan semakin kaya. Sehingga, oke, bentar saya tuliskan dulu. Nah, sehingga kalau kita mau lihat di sini zat pengadisinya, H yang pertama ini, H yang ini, dia akan menyerang di mana karbon pada ikatan rangkap yang memiliki H yang lebih banyak. Jadi kamu fokuskan hanya ke ikatan rangkap saja. Nah, ini saja ya. Nah, lihat di karbon yang pertama ini hanya 2. Di karbon yang ini lebih sedikit, yaitu 1. Sehingga H yang di sini dia akan menyerang karbon yang sebelah sini. Sehingga jumlahnya bertambah menjadi CH3. Lalu putuslah ini, karena ini adalah reaksi adisi atau reaksi pemutusan ikatan rangkap. Ikatan rangkapnya hilang. Nah, lalu menjadi CH. Nah, Cl-nya kemana, Kak? Cl-nya akan pergi ke karbon yang satunya lagi. Di sini Cl-nya. Lalu lanjut ada CH2 dan CH3. Nah, inilah produk yang lebih dominan.
Nah, ya, ini produk lebih dominan tinggal kita beri nama. Oke, ini ada cabang di atom C nomor 2 ya, penomoran dari yang terdekat ke cabang. Di atom C nomor 2 berarti namanya adalah 2-kloro. Oke, rantai lurusnya ada 4 berarti butana. Maka jawabannya adalah 2-kloro-butana, jawabannya adalah yang B. Nah, kira-kira seperti itu adik-adik ya. Kalau adik-adik lupa tentang teori dari reaksi adisi ini, untuk aturan-aturannya, jadi boleh lihat videonya dulu ya. Ada di kolom deskripsi, bisa dicek dulu atau bisa dipelajari lagi mengenai reaksi-reaksi yang terjadi pada hidrokarbon. Yang berikutnya kita lihat dari Utologium 2015 kode 631, struktur molekul organik seperti gambar di bawah ini. Oke, mana pernyataan yang benar ya? Yang pertama adalah 3 atom C primer. C primer itu berarti dia ikat satu karbon. Ya, kalau tersier ini adalah karbon yang mengikat 3 karbon lainnya. Kalau sekunder berarti ini mengikat 2 karbon. Yang kita lihat hanya berapa karbon yang diikat ya adik-adik ya. Untuk yang keempat C asimetris ini dia mengikat gugusnya beda semua. Itu asimetris atau kiral. Oke. Nah, ini struktur molekul organiknya. Mari kita gambarkan. Ingat ya adik-adik bahwa di setiap ujung-ujung seperti ini itu artinya ada karbon. Nah, ini dia. Dia ada karbon. Jadi kalau misalkan kita bentangkan dia ya, ini ada karbon, ada OH, atas geser karbon, kalau ada CH3, ke bawah ada karbon, di bawahnya lagi dia ikat amina, NH2, terus ini ada karbon, ikat Cl, ada karbon, ikat OH, ikat CH3. Nah, berikutnya adik-adik tinggal isi sendiri hanya. Misalkan ini karbon ini sudah punya 2 tangan, berarti sini hanya ada 2 atau CH2 dan seterusnya ya. Mari kita lihat mana yang primer, mana yang sekunder. Kita perhatikan hanya karbonnya saja. Untuk karbon yang ini, dia ikat berapa karbon? Dia hanya ikat 1 karbon, itu yang ini saja. Maka disebut sebagai atom C primer. Ini primer ya. Berikutnya karbon yang ini dia ikat berapa C? 1, 2, 3. Berarti ini adalah karbon tersier. Berikutnya untuk CH3 yang di atas ini, dia ikat berapa karbon? Hanya 1, berarti dia adalah primer. Lalu karbon yang di sini ikat berapa karbon? Ikat 2 karbon kiri dan kanannya, berarti ini sekunder. Terus karbon yang ini ikat berapa karbon? Hanya 2, berarti ini juga sekunder ya. Ini sekunder. Karbon ini juga sekunder. Karbon yang ini juga sekunder. Karbon yang ini hanya ikat 1 C, berarti dia adalah primer. Oke, berarti primer ada berapa nih? Ada 1, 2, 3 ya primernya. Berarti yang pernyataan 1 ini benar. Yang kedua, ada 1 atom C tersier, ya benar. Hanya 1 saja, oke. Yang ketiga, 4 atom C sekunder. Iya benar ya. Ini ada 4, 1, 2, 3, 4, benar juga. Yang berikutnya ada 4 atom C asimetris. Asimetris adalah kiral. Oke. Nah, gimana sih Kak atom C kiral ini? Berarti di sini ada karbon. Misalkan di atas dia ikat CH3, terus dia ikat ada H, lalu di sini dia ikat misalkan C dengan C, ini kan tadi sudah C2H5 ya, lalu karbon satu lagi ikat Cl, maka ini disebut sebagai C kiral. Mana C kiralnya? Yang ini dong, sudah pasti ya. Yang ini kiral nggak Kak? Tidak, karena dia mengikat 3 jenis yang sama, yaitu hanya 3. Berarti kalau kita lebarin nih, ya kan, hanya ada 3 nih, misalkan kakak hilangkan ini hanya ada 3 seperti ini. Nah ini bukan kiral, ya karena ada 3 gugus yang sama. Jadi kalau kiral itu gugusnya semuanya harus beda. Oke, nah kita lihat yang ini sekarang. Yang ini apakah kiral? Tidak, karena dia mengikat 2H. Berikutnya yang ini apakah dia kiral? Iya, ini kiral. Yang pertama dia ikat CH3 yang atas, lalu dia ikat ini CH2OH, di sebelah kanan dia ikat C dengan panjang banget ya. Nah, lalu di satunya lagi kan dia punya H sebenarnya. Sehingga keempat gugusnya berbeda, berarti dia adalah C asimetris. Oke, ini asimetris atau kita sebut sebagai kiral. Apakah C ini kiral? Ini tidak kiral. Ini kiral enggak? Ya, ini juga kiral ya adik-adik. Oke, ini juga kiral, dia ikat 1H, lalu dia ikat NH2, di sebelah kiri dia ikat ini, gugus sebelah sini, sebelah kanan dia ikat ini. Maka ini disebut sebagai atom C yang kiral.
Lalu yang ini apakah ini chiral? Ya, ini juga chiral. Oke, silakan dibuktikan sendiri. Berikutnya apakah ini chiral? Ini tidak chiral. Atom C yang sebelah sini apakah dia chiral? Ya, dia juga chiral. Sehingga berapa banyak yang chiral? Ada 4. Sehingga semua pernyataannya benar. 1, 2, 3, 4. Jawabannya adalah yang E. Nah, untuk atom C chiral, kalau adik-adik juga masih bingung tentang teori dari C asimetris, adik-adik bisa lihat juga video yang ada di deskripsi ya, bisa tonton dulu tentang teorinya. Kenapa? Karena soal tentang organik ini selalu keluar juga setiap tahunnya ya di UTU UGM. Kita lihat aja dari 2013 sampai 2019 selalu keluar setiap tahunnya. Oke. Kita lanjut. UTU UGM 2014 kode 632. Molekul 22 dimetil propana. Oke. 2 butana dan pentana memiliki rumus molekul yang sama. Iya, 2,2 dimetil propana ini kan C-nya berarti ini ada 3. Lalu metil ada 2. 2 tambah 3 berarti C-nya 5. Karena dia adalah gugus alkana berarti C5H12. 2 metil butana ini C-nya ada 4, di metil ada 1, tambahkan 4 tambah 1, 5 berarti itu juga C5H12. Dan pentana juga adalah C5H12. Ini adalah isomer ya adik-adik ya. Oke, rumus molekulnya sama benar, tetapi titik didih cairan 2,2 dimetil propana lebih kecil dibandingkan 2 metil butana lebih kecil dibandingkan pentana. Ingat adik-adik bahwa untuk titik didih cabang, beradaan cabang itu akan menurunkan titik didih. Jadi kan di sini kalau kita lihat pentana punya cabang nggak? Tidak punya, ya kan? Kalau misalkan 2 metil butana ada, berapa cabangnya? Hanya 1, yaitu di metil saja di atom C nomor 2. Kalau yang ini dimetil adik-adik. Dimetil berarti metilnya ada 2, lebih banyak loh cabangnya ya. Sehingga dengan jumlah karbon yang sama, maka cabang yang memiliki cabang itu yang memiliki titik didih yang lebih rendah. Sehingga pernyataannya benar. Oke. Alasannya, luas singgung permukaan antar molekul 2,2 dimetil propana itu lebih kecil dibandingkan 2 metil butana lebih kecil dibandingkan pentana. Maksudnya apa sih luas singgung ini gitu ya? Nah, kalau pentana adik-adik, kalau kita gambarkan pentana, maka kan dia seperti ini. Nah, agak melebar dia ya. Kalau 2 metil butana, berarti kan seperti ini dia. Nah, terus satu lagi 2,2 dimetil propana. Kalau kita lihat dari luasnya, yang atas ini dia lebih besar ya, nanti gaya antar molekulnya. Yang ini dia agak sempit, yang ini makin sempit lagi. Nah, ini yang menyebabkan titik didih juga, gara-gara luas singgungnya. Mana yang lebih luas, dia yang akan memiliki titik didih yang lebih besar. Nah, sehingga kalau kita lihat di sini, katanya dimetil propana lebih kecil dibandingkan metil butana dibandingkan pentana, iya benar. Nah, benar dengan benar ada hubungannya nggak? Ada hubungan sebab akibatnya nggak? Apakah antara titik didih itu diakibatkan oleh luas singgung? Iya, benar juga. Nah, seperti itu ya, sehingga jawaban yang tepat adalah A. Kira-kira seperti itu adik-adik ya. Mari kita lanjutkan soal yang berikutnya. Senyawa berikut ini memiliki rumus empiris dan rumus molekul yang sama. Oke, mari kita lihat rumus empiris dengan rumus molekul yang sama. C6H5COH, atau kalau ini kita lihat ini adalah C-nya 7, H-nya 6, oksigennya 2. Ya kan? Ini rumus molekulnya. Rumus empirisnya gimana? Sama, C7H6O2. Nggak bisa lagi terus kita bagi. Kalau yang ini, mari kita lihat. Berarti ini C-nya ada, ini C-nya kali 2, berarti C-nya 8 ya adik-adik. C-nya 8, H-nya ada 6, oksigennya ada 4. Nah, oke. Nah, ini kalau kita cari rumus empirisnya bisa dibagi berapa tuh? 2 semua. Berarti C4H3O2. Oke, berikutnya yang ini CH3Cl. Berarti C-nya 1, H-nya 3, Cl-nya 1. Terus yang ini C6H12O6, berarti C-nya rumus empirisnya adalah CH2O1. Dibagi 6 semua ya. Nah, mana yang memiliki rumus empiris dan rumus molekul yang sama? Ini rumus molekul C6H5COH. Rumus empirisnya juga adalah C6C5COH atau C7H6. Berarti ini memiliki rumus empiris dan rumus molekul yang sama. Yang ini, yang nomor 2 itu tidak ya. Ini rumus molekulnya C8H6O4, tapi rumus empirisnya C4H3O2, berarti berbeda. Salah.
Yang ketiga CH3Cl. Rumus molekulnya adalah CH3Cl, rumus empiris juga CH3Cl, berarti benar. Yang empat salah. Bukan salah, maksudnya berbeda ya antara rumus molekul dengan rumus empirisnya. Sehingga yang sama itu adalah 1 dan 3. Berarti jawabannya adalah yang B. Ternyata 1 dan 3 benar. Oke, jadi kira-kira seperti itulah untuk soal-soal hidrokarbon yang pernah keluar dari 2013 sampai dengan 2019. Nah, kalau kita lihat itu selalu keluar setiap tahunnya ya. Sehingga adik-adik kalian harus belajar juga tentang rumus organik. Tentang reaksi organik ataupun tentang kimia organik, karena ya sayang banget kalau Kak Dede tidak bisa mengerjakannya padahal tidak ada hitung-hitungannya gitu ya. Hanya ingat saja teori-teorinya. Oke, sekian tuh video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan juga bisa di komen untuk ada beberapa hal yang adik-adik tidak pahami atau yang adik-adik ingin tanyakan. Oke, sampai sekian. Sampai bertemu di video-video kita yang berikutnya. Terima kasih.